para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Khulasah Nuril Yaqin halaman 9 dengan nomor ketiga, dengan bacaannya walama qaruba min busra. Ya, dapat dibagiin kitabnya semuanya, bagiin udah semuanya. Dilihat halaman 9 dengan baris ke 5, baris ke-5 dari bawah. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Walamma qaruba min Busra, tak kala beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai atau telah dekat dari kota Busra, yaitu salah satu kota di negeri Syam. Sampailah beliau. Nah, ra'ahur rahibu bahira. Ketika di ujung masuk beliau di kota Busra, nah di ujung, di pertengahan kota tersebut ada seorang pendeta dari kalangan kaum Yahud yang namanya Bahira, melihat baginda Nabi besar Muhammad. Pada usia beliau masih 9 tahun. Nah, ini cerita panjang, makanya ana nukil di kitab Al-Imam Zaini Dahlan atau disebut dengan Sirah Ad-Dahlaniyah. Tuh, ini rohib yang dengan sebabnya melihat Nabi jadi beriman kepada Rasulullah. Usianya berapa Nabi ketika itu? 9 tahun. Disebutkan ismuhu Jarjis. Ini rahib yang namanya disebut Bahira, namanya Jarjis, atau riwayat lain namanya Sirjis. Fisau amihi lahu, yang mana beliau sedang berada di gerejanya, di tempat ibadahnya. Wa kana gadintaha ilaihi ilmu nasraniyah yatawarathunaha kabiran an kabirin an ausiyai Isa alaihi salam. Dialah orang yang telah dijadikan sandaran oleh kaum Yahudi, oleh kaum Nasrani, lantaran dia sebagai pewaris para pemuka sampai ke muridnya Nabi Allah Isa. Ini rohib yang namanya tadi siapa? Bahi. Ada yang namanya Sirjis atau dikatakan Jirjis. Nah itu dia. Wa kana qad sami'ahu munadiyan qabla wujudihi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sendiri sempat mendengar ada suara yang berkata, beliau ini sebelum kelahiran Nabi, beliau sempat mendengar ada suara yang berkata. Apa yang berkata tersebut? Ala inna khaira ahlil ardi thalathatun. Ini didengar nih langsung ada suara sebelum kelahiran roh. Ketahuilah penduduk bumi yang paling bagus, yang paling utama itu 3 orang. Yang pertama Rabab bin Barok, yang kedua Bahira, itu dia, dan yang terakhir wa akhiru lam ya'ti ba'du, yang ketiga belum lahir. Yang ketiga belum lahir. Wa fi riwayati wa thalith al-muntadhar, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat menyatakan yang ketiga adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat Quraisyun katsiran ma tamurru ala Bahira fala yukallimuhum. Dan memang sudah kebiasaan kaum Quraisy kalau masuk ke kota Syam selalu melewati tempat ibadah Bahira. Bahira selalu ada ngelewatin mereka, tapi Bahira nggak pernah ajak bicara tuh orang mereka tuh. Kaum Quraisy nggak pernah diajak bicara. Setiap tahun, setiap pekan atau setiap tujuan ketika orang Quraisy mau datang ke kota Syam selalu lewat Bahira, tapi Bahira nggak pernah ajak bicara mereka. Hatta kana dzalikal am. Nah, sampailah
ketika datangnya pada tahun itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana'a lahum ta'aman katsira. Ini Bahira membuat jamuan yang besar. Masya Allah, dibuat jamuan tuh. Model-model makanan ada di situ. Disiapin. Buat siapa? Kaumku Quraisy. Waqad kana ra'a wa huwa bi sawamatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rakbi. Dan sungguh kenapa dia buat jamuan? Karena ketika dia lagi sedang duduk, itu kaum Quraisy di ujung, pas lagi datang dia melihat baginda Rasulullah. Dari mana tahu tuh dia ngelihat baginda Rasulullah? Nah, disebutkan hina akbalu, ketika mereka datang, wa ghamamah tudhillulu au tudhalliluhu, sedangkan awan menaungi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi jalan tuh awan selalu menggiring, ya, selalu berjalan bersama Rasulullah. Itu tanda dari kenabian baginda Nabi, yaitu ketika beliau sedang berjalan selalu awan menaungi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat nih, Bahira melihat tuh. Padahal usia Nabi masih berapa tahun? 9 tahun. Thumma arsala ilaihim, kemudian beliau mengutus, ya, beliau mengutus seorang utusan kepada kaum Quraisy. Beliau katakan, ini qad sana'tu lakum ta'aman ya ma'syara Quraisy. Aneh sekarang mau ngejamu kalian wahai kaum Quraisy. Wudu, nasi uduk, kebuli, semuanya ada. Aneh udah jamu, membuat jamuan buat kalian. Wa uhibbu an yahduru kullakum, dan aku ingin, nah ini memancing. Nggak mungkin kalau dia ngomong aneh pengen tuh yang kecil itu, nah jadi apa-apa kan, jadi suatu kecemburuan buat kaum Quraisy. Kok langsung diundang Rasulullah? Maka diambil tuh siasatnya, ayo kalian hadir semuanya, kullakum, seluruh kalian, kabirakum, yang paling tua, sogirakum, yang paling kecil, abdakum, hurrakum, yang budak, yang merdeka, datang semuanya. Fajtama'u ilaihi, akhirnya mereka berkumpul di hadapan rahib tersebut, Bahira. Wa takhallafa Rasulullah min bainal qaum li hadatsati sinnihi fi rihalil qaum ay tahta syajarah. Ketika mereka datang, Nabi ditinggalin. Nabi disuruh oleh pamannya agar nunggu di bawah pohon. Udah seluruhnya pada datang, tinggal Nabi sendiri. Nabi sendirian. Falamma nadhara Bahira fil qaum wa lam yara fi ahadin minhum as-sifah allati hiya alamatun nabi wa lam yara al-ghamama ala ahadin minal qaum. Ketika mereka datang, Bahira udah yakin nih nggak ada Rasulullah nih. Kenapa sebabnya? Awan nggak menaungi mereka. Awan nggak gerak, nggak ada satupun yang gerak tuh awan ketika mereka jalan ke tempat Bahira. Subhanallah. Tuh lihat sifat kerasulan Nabi sebegitunya itu, daripada tahu mereka, ya. Akhirnya, nah ini Bahira langsung bertanya, ya ma'syara Quraisy, la yatakhallafu ahadu minkum an ta'ami. Kaum Quraisy, jangan sisahkan di antara kalian untuk memakan jamuanku, seluruhnya makan. Padahal Bahira inginin satu orang itu, anak kecil tuh, pengennya dia doang, ya. Faqalu ya Buhaira ma takhallaf ahadun an ta'amika illa gulam wa huwa ahdathul qaum sinnan. Akhirnya salah satu di antara mereka menjawab, ya Buhaira, kami tidak tinggalkan kaum kami, cuman anak kecil doang. Anak kecil kami taruh di bawah pohon tuh di belakang, di luar, biarin dia, ya. Kami semuanya datang makan jamuan kamu, cuman anak kecil doang kami tinggalkan. Qala la taf'alu ud'uhu falyahdhur hadzal ghulamu ma'akum. Ya tuh, emang pengennya Bahira dia doang. Maka Bahira ngomong, ya jangan, panggil dia tetap biar hadir bersama kalian. Kan dia kan juga di antara kaum kalian, biar datang juga. Nah, lihat tuh, ya. Di sini nih makanya ceritanya masih potongan.
Ane sampaikan nih, ya, di Sirah Dahlaniyah 4 jilid. Ini jilid pertamanya. Tuh. Semaqala ilaihi ammuhul Harth bin Abdul Muttalib. Kemudian ketika dengar begitu Bahira, maka paman Rasulullah bernama Harth bin Abdul Muttalib, saudara Abu Talib, menyampiri Rasulullah. Fahtadanahu wa ja'a bihi wa ajlasahu ma'al gum. Maka beliau memeluk Nabi usia 9 tahun, dipeluk, dibawa. Walamma sarabihi lam tazil ghamama tasir ala ra'sihi. Ketika Rasulullah dibawa, apa yang terjadi? Awan menggiringi Rasulullah. Langsung Bahira ngeliat ke atas. Mereka nggak ada yang tahu. Bahira tahu karena beliau dapetin ilmu dari para leluhurnya kaum Yahud dan Nasoro. Beliau dapetin tuh. Nih Nabi akhir zaman sifatnya begini, 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 begini. Sampai kaum Yahudi, mereka itu lebih tahu sifat Rasulullah ketimbang anak cucunya sendiri. Tuh lihat. Tapi keinginan tahunya mereka itu ingin membunuh Rasulullah, ingin menghabisi Nabi. Tuh jarang di antara mereka mengimani Rasulullah. Falamma ra'ahu Bahira ja'ala yalhadhuhu lahdan syadida. Tak kala Bahira melihat langsung anak tersebut, maka dia melirik dengan lirikan yang tajam. Lirikan yang tajam, diperhatiin betul, diperhatiin gerak-geriknya. Tuh. Kana yajiduha indahu min sifatihi. Nah, hatta idza farigal qaum min ta'amihim wa tafarragu, sampai ketika selesai makan mereka, ya, udah makan, udah minum, udah santai, akhirnya mereka berpisah, keluar mereka semuanya. Gama ilaihi Bahira, maka Bahira menghadap Rasulullah. Usianya masih berapa tahun tuh? 9 tahun. Faqala lahu, kemudian Bahira bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bihaqqil Lata wal Uzza illa ma akhbartani amma as'aluka anhu. Demi Tuhan kalian yang bernama Lata wal Uzza. Padahal Bahira, kenapa Bahira bersumpah begitu? Karena kebiasaan mereka kalau ingin keadaan serius, maka mereka bersumpah dengan Lata wal Uzza. Tapi Nabi balikin, jangan engkau bersumpah pada 2 nama yang paling aku benci. Itu dia itu. Nabi ketika itu mengatakan begitu. Jangan engkau bersumpah pada 2 kata yang paling, kalimat yang paling aku benci itu, Lata wal Uzza. Maka Nabi nyatakan, salni amma badalak. Ayo tanyakan apa yang terlintas dalam pikiranmu, tanyain. Faja'ala yas'aluhu an asya. Itu dia, lihat usia Nabi 9 tapi kecilnya Nabi beda. 1 hari buat Rasulullah, 1 bulan seperti seusia beliau. Jadi kalau 1 harinya Nabi seperti 1 bulan seusia yang sebaya beliau. Tuh gimana itu? Dari majunya pemikiran Rasulullah dan lainnya. Akhirnya Bahira bertanya, apa yang ditanyakan? Min halihi, tentang keadaannya Nabi, wa min naumihi, tentang tidurnya, wa hayatihi, keadaannya, wa umurihi, segala perkara-perkaranya. Fayukhbiruhu Rasulullah, maka Nabi memberitahukan seluruhnya kepada orang tersebut. Fayuwafiqu dzalika ma inda Bahira min sifatin nabil mab'uthi akhir zaman. Ketika Nabi menjawab semuanya dari apa yang dipertanyakan Bahira, maka seluruhnya itu semuanya cocok sesuai dengan apa yang dia dapatkan di kitab Injil dan Taurat tentang sifat-sifat Nabi penutup para Nabi yang diutus di akhir zaman. Nah setelah itu barulah beliau memeluk Rasulullah. Ketika dipeluk, di situ ada Abu Talib. Ya, ditanya, engkau siapanya dia? Maka Abu Talib menjawab, anak Abu.
aku ayahnya, dibalikin oleh Bahira. Nggak bener, anak ini nggak punya ayah, ayahnya sudah meninggal. Dia bilang betul, dikasih tahu betul, aku adalah ammuhu, pamannya. Ditanya lagi, ibunya kemana? Ibunya baru meninggal, kata Abu Thalib. Maka Bahira menjawab, sodakta, bener. Jadi semuanya yang disampaikan Allah melalui Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya ada pada jiwa Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi disampaikan Bahira tentang ibunya aja meninggal, dibenerin oleh Bahira. Nah, ketika itu semua telah disampaikan oleh Bahira, pertanyaan-pertanyaan, dan sesuai semua apa yang tertera dari apa yang beliau dapatkan, maka dilanjutkan kembali nih. Gitu, ini lanjutannya ya, potongannya nih. Setelah itu fa akhbara amahu, maka langsung Bahira memberitahukan pamannya bi annahu sayakunu akhiral anbiya, bahwasanya nabi ini adalah akan menjadi penutup para nabi. Wa talaba minhu, lalu Bahira meminta kepada pamannya an yarji bihi, untuk kembali sekarang sudah. Jangan kamu masuk ke kota Syam, langsung pulang ke kota Mekah sekarang. Ya, kenapa? Khaufan alaih, karena Bahira merasa khawatir kepada Rasulullah min aduin, dari musuh, yaitu orang Yahudi, yataraqqabuhu, yang mengintai-ngintainya, yang memperhatikan, mencari-cari tahu kalau dia betul nabi dan sifatnya sudah ada, bakal langsung dibunuh oleh kaum Yahudi. Maka dari situlah Abu Thalib langsung bergegas, ya, menggagalkan niatnya untuk masuk ke kota Syam, dan langsung beliau kembali lagi ke kota Makkah. Wa qad istadalla ala nubuwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahli kitab, dan sungguh telah menunjuki atas sifat kenabian Rasul dengan tanda-tanda yang tertera di kitab-kitab ahlul udah ada semuanya, dari Yahudi, dari Nasrani, ya, dari kitab Taurat, sebelumnya kitab Zabur, setelahnya kitab Injil, semua ada sifatnya baginda Nabi yang beliau sebagai penutup para nabi. Safratuhu tsaniyah ila Syam, sampai sini dulu. Wallahu alam bissawab. Rabbi zidna